Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang dikenal dalam sejarah, seorang alim az-zahid al-abid, namanya Bishr al-Hafi rahimahullahu taala. Bishr al-Hafi rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya ada beberapa kaum yang saat Ramadan mereka beribadah dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Tetapi setelah keluar Ramadan, mereka tidak sesemangat di bulan Ramadan dan tidak sesemangat ibadah di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Maka seburuk-buruk kaum adalah kaum yang seperti itu. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali di bulan Ramadan saja. Harusnya orang baik, orang saleh itu mereka beribadah dan bersungguh-sungguh as-sanata kullaha, dijadikan satu tahun itu semua Ramadan. Satu hari ada seorang laki-laki menemui Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dan saat itu sedang berada di Idul Fitri, di mana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mendapati di hadapannya itu banyak makanan, roti yang sangat enak sekali. Maka orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, yaumu idin, hari ini hari Id, wa khubsun khashin, dan hari ini hari makan roti ataupun makanan yang lezat di hadapan kita. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini yang sedang melaksanakan Id, yang sedang berbahagia di hari Id adalah orang yang diterima puasanya, orang yang diterima solat malamnya, orang yang diampuni dosa-dosanya, orang yang berkah semua usaha di bulan Ramadannya, dan orang yang diterima amalannya. Hari ini adalah hari Id, besok juga ada Id. Setiap hari ketika seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang melaksanakan Id. Lihat bagaimana nasihat Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Karena umumnya masyarakat kita ini memahami Id itu hanya sebatas pakaian, hanya sebatas makanan, hanya sebatas jalan-jalan dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat kalau sudah mendekati Lebaran, keluarga antum sibuk, bah, pasar bah, ke mall, toples belum ada isinya nih. Baju anak belum dibeli, padahal bajunya satu lemari itu. Ini bukan Id dalam Islam ini. Kata Ali radhiyallahu an, Id itu orang yang diterima puasanya, orang yang diterima solat malamnya, orang yang diampuni dosa-dosanya, orang yang bermanfaat usaha selama Ramadannya, dan orang yang diterima amalnya. Itulah yang pantas melaksanakan Id. Anehnya, orang yang paling bahagia pula orang-orang yang justru mereka tidak melaksanakan ibadah. Saat Ramadan malas, saat Id paling bahagia pula dia. Makanya dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Id itu bukan anda berpakaian yang baru. Id itu bukan orang yang berpakaian-pakaian yang indah yang baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya Id itu orang yang ketaatannya bertambah. Katanya Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Id itu bukan orang yang mengindah-indah pakaian ataupun mengindah-indah kendaraan, atau sekarang mengindah-indah rumah. Tetapi Id adalah orang yang diampuni dosa-dosanya, di mana di malam Id
dia sudah dibebaskan dari api neraka dan dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah Id, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, suatu ketika dia keluar pada hari raya Idul Fitri, faqala fi khutbatihi, dia pun berceramah dalam khutbahnya, wahai manusia, kalian sudah berpuasa 30 hari, kalian sudah solat malam 30 malam, sekarang kalian keluar di hari Id meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan kalian selama Ramadan. Artinya Id adalah bagi seorang yang beriman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari yang kita habiskan dengan puasa dan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir dan begitu seterusnya. Di hari Id itulah harusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima. Makanya kebiasaan para sahabat, apabila berjumpa satu dengan yang lainnya, apa doa mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya juga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan kalian. Maka yang menjawab juga sama, semoga Allah menerima amalan kami dan juga kalian. Itu harusnya disyiarkan. Justru doa yang seperti ini terkadang pula tidak disyiarkan, yang lain pula disyiarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Anas ibn Malik rahimahullahu taala mengatakan, setiap hari lewat padanya seorang mukmin, kemudian tidak dicatat padanya dosa, maka pada hari itulah dia sedang Id. Jadi Id itu adalah membersihkan dosa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru ketika datang Id itu manusia seolah-olah keluar dari keletihan dia, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak coba saat Id terjadi ikhtilat di sana sini, salaman yang bukan mahram, belum lagi kemudian diagendakan pelesiran ataupun jalan-jalan ke pantai-pantai yang di situ tabarruj di mana-mana. Subhanallah. Sementara kita di bulan Ramadan mengharap ampunan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan tiba-tiba melakukan dosa kembali. Itu bukan Id, kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini yang ingin saya nasihatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini? Setelah Ramadan lewat kepada kita, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita yang sudah terbiasa ibadah di bulan Ramadan tiba-tiba kemudian intikas. Intikas itu artinya berpaling, kesibukan Ramadan hanya sebatas Ramadan, luar Ramadan beda pula kemudian aktivitasnya. Dari sini Nabi SAW mengajarkan satu doa yang selalu dibaca Nabi SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW suka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agama. Minta seperti ini, jangan sampai dibolak-balikan. Yang tadinya rajin ibadah masuk pula kemaksiatan kepada yang bukan ibadah setelah Id. Ini yang pertama. Yang kedua, dawamut taubah. Teruslah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Ramadan jelas malamnya malam ampunan, siangnya juga siang ampunan. Tanpa harus kita mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ramadan itu sudah mengampuni dosa kita. Karena Rasul yang mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya siangnya Ramadan itu siang ampunan, malamnya juga sama. Siapa yang melaksanakan tarawih, qiyamul lail, salat malam, penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya.
Jadi tanpa kita mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, malamnya, siangnya, semua sudah ampunan bagi kita. Tapi di luar Ramadan tidak demikian. Di luar Ramadan, kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan dawamut taubah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, sabar di dalam mempertahankan istiqamah. Jangan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan kallati naqadat ghazlaha ba'da min ba'di quwwatin ankatha. Dahulu di zaman Nabi ada orang gila, ada seorang wanita kurang waras. Wanita ini memintal benang, merajut benang, dijadikan kain gitu ya. Jadi setelah dirajut sama wanita ini sampai cantiklah kain itu, sudah selesai, ditarik lagi benangnya, kemudian amburadul lagi rajutannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti wanita yang kemudian menarik rajutannya sehingga rusak kembali, padahal sudah dirajut sedemikian rupa. Maknanya di bulan Ramadan kita sudah merajut ibadah sedemikian rupa kan. Puasa kita lakukan, solat malam kita lakukan, tarawihnya kita lakukan, baca Qur'annya kita lakukan, makannya kita atur, tidurnya kita atur, semua tertib di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Anyaman benang itu sudah rapi. Jangan di luar Ramadan kemudian ditarik lagi benang itu, kacau lagi kainnya. Hati-hati, jangan sampai kemudian seseorang itu mulai lemas, mulai malas, keinginan untuk beribadah hanya cukup sampai lebaran saja. Habis lebaran sudah hilang pula niat ibadahnya. Makanya ada 5 perkara jangan sampai ditinggalkan, karena ini kebiasaan kita di bulan Ramadan kan. 5 perkara ini. Pertama, menjaga solat. Di bulan Ramadan kan kita jaga solat, betul-betul kita jaga solat. Yang kedua, membaca Quran. Di bulan Ramadan kita baca Quran. Kemudian yang ketiga, zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, berkawan dengan orang baik, karena orang iktikaf itu tidak mungkin yang masuk kecuali yang baik. Kalau orang-orang tidak baik itu malas dia tinggal di masjid. Kemudian juga yang kelima, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 5 perkara ini jangan ditinggalkan di luar Ramadan. Pertanyaannya, kita ini sudah lelah letih di bulan Ramadan, solat malamnya, puasanya, baca Qur'annya, lelah kita ini, kadang ngantuk tengah malam. Apa kira-kira tanda kalau ibadah kita selama Ramadan diterima? Adakah tanda-tandanya kalau ibadah kita ini diterima selama Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, tanda diterima ibadah kita di bulan Ramadan adalah ketika keluar Ramadan kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan Ramadan. Kalau kita bisa merubah kehidupan kita ini, perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita di luar Ramadan, berarti ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Tapi kalau setelah Ramadan, di bulan Ramadan Masya Allah gitu ya, ijtihad ibadah kita luar biasa, sampai di luar Ramadan malas-malas lagi, ulama mengatakan bahwa ini tanda ibadah kita tidak diterima. Jadi mudah saja ingin melihat tanda ibadah kita diterima atau tidak itu, lihat kondisi setelah Ramadan. Karena Ramadan itu bukan akhir, tapi Ramadan itu awal. Ibaratnya kalau kita ini sekolah, Ramadan itulah sekolahnya. Kita belajar di bulan Ramadan gitu ya, belajar solat malam, belajar tarawih, belajar puasa, belajar baca Quran, itulah belajarnya di bulan Ramadan. Hasilnya itu setelah Ramadan. Dapat ijazahnya itu setelah Ramadan. Diamalkan gak ilmunya di bulan Ramadan itu setelah Ramadan? Lah ini kata para ulama, inilah tanda kalau seseorang itu diterima ibadahnya selama Ramadan. Tapi kalau tidak lebih baik, maka ulama mengatakan berarti tanda ibadah kita sia-sia.